Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai sobat literasi, ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini tentunya Dila gak sendiri. Pasti Dila punya teman bicara dan tidak kalah seru, tidak kalah keren. Karena hari ini Dila kedatangan teman bicara, akrabnya disapa Lilis. Nama lengkapnya itu Lilis Saputri. Kak Lilis ini tuh dia profesinya saat ini kerja di salah satu bank BUMN dan juga sebagai koordinator divisi Planning and Schedule Duta Damai Sulut. Dan beberapa waktu di beach keberapa juga di volunteer Literasi Sulut itu pernah juga menjadi volunteernya Literasi Sulawesi Utara. Betul. Gitu teman-teman. Hai Lilis. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah luar Baik, biasa. Luar biasa ya. Atau biasa di luar? Biasa di luar. Oke. Lilis, tema kita atau judul kita hari ini adalah Gen Z dan dunia kerja. Wih. Ya, kamu masuk Berat Gen Z nggak sih? Kelahiran 97 tuh masuk Gen Z apa gimana ya? Jadi kalau Gen Z itu bukannya kayak masa transisi antara dari 97 ke 2000 ya? Iya, tahun 90-an sih sampai ke 2000-an. Iya, 97 gitu. Sampai ke 97, 98, 99, 2000-an lah gitu ya. Betul. Masuk. Berarti Lilis ini masa transisi antara generasi milenial dan generasi Z. Oke. Berarti Lilis itu experience-nya cukup banyak ya sebenarnya, karena kan kalau generasi milenial itu lahir itu sebenarnya teknologi itu belum terlalu secanggih generasi Z. Nah, sementara kan generasi Z itu adalah generasi yang sangat adaptif terhadap dunia digital. Benar ya gitu. Nah, Lilis, gimana Lilis melihat sebenarnya, karena kita bicara soal dunia kerja dan Lilis kebetulan juga pengalaman kerjanya itu sudah cukup lumayan banyak ya, karena nggak cuman kerja kalau sekarang kan di BUMN nih. Iya. Sebelumnya boleh nih Lilis ceritain dulu, Lilis tuh kerjanya itu sebagai apa sih awal memulai di dunia pekerjaan? Awal karir tuh kerja pertama tuh ikut dosen sih sebenarnya. Jadi ikut-ikut proyeknya dosen, terus habis itu dikenalin lah sama salah satu petinggi nih di perusahaan daerah gitu. Jadi kita nanganin kawasan ekonomi khusus salah satu proyek gitu ya? Ya, salah satu proyek strategis nasionalnya yang ada di Bitung. Terus habis itu balik juga ke pemerintahan, terus karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan untuk mencoba bidang profesional di pekerjaan bidang lain lah kayak gitu. Nah, ya, yang sekarang itu ya, yang sekarang digeluti. Oke, di salah satu bank BUMN ya di Sulawesi Utara. Oke, Lilis, jadi kalau Lilis akhirnya melihat pengalaman Lilis ya yang udah kerja, ternyata dari zaman kuliah udah mulai kerja, dapat kesempatan berproses dari dosen gitu ya, kemudian akhirnya kerja di pemerintahan, tahu dong dunia pekerjaan di pemerintahan seperti apa, kemudian sekarang terjun di perusahaan yang di bawah naungan BUMN gitu. Ya. Gimana? Apa yang Lilis rasakan gitu? Dari hal yang menarik yang Lilis lihat gitu. Yang paling menarik sih orang-orangnya ya Kak ya, karena kalau kebanyakan sih kalau yang partnernya Lilis tuh di perusahaan pemerintahan tuh lebih banyak ke kalau nggak orang tua banget nih, anak muda banget nih. Nah, cuman kalau memang yang di pekerjaan yang di kantor sekarang tuh kebanyakan kayak ada di usia-usia tanggung gitu loh. Antara anak muda dan udah orang tua gitu. Jadi mungkin dari segi apa ya, semacam emosi dan juga cara kerja, drive, value juga lebih beragam dibandingkan sama yang pekerjaan sebelumnya. Gitu. Jadi ada apa ya, kayak perbedaan. Kalau yang dulu, kalau tua banget. Iya, betul. Kalau udah senior banget. Kalau yang masih muda banget. Betul. Jadi kayak menyesuaikannya, saya bisa jadi kakak dan saya bisa jadi anak gitu ya, bener ya. Jadi kayak ada yang ngomong, ada yang mengemong. Iya. Jadi Lilis, berarti kan Lilis sudah bisa melihat ya. Jadi cara kerja yang akhirnya Lilis temukan
harus beradaptasinya seperti apa dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain gitu. Kalau Lili sih lihatnya dari value-nya gitu. Kira-kira misalnya perusahaan ini butuh apa sih dari kita, value apa yang mereka cari di kita, terus kita juga bisa kasih value apa buat mereka gitu. Kita cocok nggak nih di sini gitu. Kalau misalnya cocok, kita lanjut nih kayak gitu. Lebih ke itu sih Kak, nilai yang kita cari sama nilai yang diberikan sama perusahaan kayak gitu. Gitu ya, Sinkron nggak kayak iya, gitu. generasi Z tuh gitu ya. Jadi kayak tidak memandang gue dapet salary-nya berapa gitu atau mendapatkan hasilnya berapa, yang penting gue nyaman gitu mungkin ya. Kata ini ya, agak simpelnya. ke begitu tapi nggak juga begitu tepat. Kayak lebih sih Oke. mereka tuh lebih ke di steer atau di driven by kebahagiaan. Terus kayak kebahagiaan ini nggak hanya sekedar uang ya, kayak misalnya teman-teman kerja yang asik gitu, easy going kayak gitu tuh bisa bikin juga si generasi, menurut Lilis ya, generasi Z ini bertahan di suatu perusahaan tersebut walaupun tekanan pekerjaannya mungkin besar kayak gitu. Terus juga atau enggak misalnya kayak pimpinan yang masih support secara pekerjaan walaupun juga dia sebagai pimpinan yang menekan, itu juga masih salah satu yang dipegang sama beberapa teman-teman Lilis kayak kenapa sih mereka bertahan di pekerjaan ini kayak gitu, atau kenapa sih mereka tuh merasa bahwasannya pekerjaan ini tuh layak untuk dipertahankan kayak gitu-gitu sih. Nggak harus cuman jadi kayak walaupun di satu sisi ditekan tapi secara emosionalnya mereka tuh masih istilahnya dapet nih di sini, mereka tuh akan bertahan gitu. Cuman memang banyak juga kayak hal-hal yang bikin generasi Z ini tuh mungkin hengkang atau kayak istilahnya melepas pekerjaan tersebut ya karena sekedar atau sebatas kayak gue merasa nih perusahaan nggak bawa value gue nih kayak gitu. Jadi emang agak-agak random sih generasi Z ini. Mereka tuh karena menurut Lilis tuh generasi Z itu driven by kreativitas gitu, kayak otak kanannya tuh lebih jalan dibandingkan otak kiri kayak gitu. Ya jadi sangat-sangat di luar perkiraan cuaca sih memang. Oke. Generasi Z itu kalau menurut Lilis, pengalamanmu Iya, gitu ini kan, itu kayak semacam ya udah itu pribadi yang kalau menyenangkan, kemudian saya nyaman, saya akan bertahan. Betul. Gitu ya. Kalau itu merusak mental, maka akan saya tinggalkan gitu ya. Yang penting masih ada ikatan emosional. Oke. Sebenarnya generasi Z itu generasi yang apa namanya ya, kalau kan bahasanya tuh ada yang namanya sandwich generation ya. Iya, gitu itu ya. generasi terjepit sih itu. Iya, nah generasi sandwich generation itu kan kebanyakan kalau menurut riset itu ada di generasi milenial, juga ada di generasi Z. Betul. Gitu ya. Nah generasi yang ibaratnya tuh punya tanggung jawab lebih terhadap dirinya dan orang di sekitarnya dia gitu. Nah Lilis termasuk sandwich generation nggak? Kayaknya iya ya. Kayaknya iya. Iyanya kena iya. Gimana tuh? Kayak karena aku merasa kayak Kan tanggung harus jawab tanggung jawab ini kan tidak harus melulu kayak soal uang ya. iya betul, tapi lebih ke person juga menurutku. Iya. Kayak sebuah kehadiran juga itu bagian dari tanggung jawabnya kita gitu. Yes. Karena kebetulan juga aku sebagai anak tengah, cewek juga satu-satunya, jadi kayak berasa tuh semua harus aku yang ngurusin gitu. Jadi kayak mau orang tua pun adik kayak gitu tuh berasa keluarga tuh. Bahkan aku seneng, maksudnya aku pribadi sih merasa bahwasannya ini tuh hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan kayak gitu. Menjadi beban gak sih kalau ketika kamu bekerja gitu? Kayak semacam kan oke, ini kayak tanggung jawab aku sebagai seorang anak perempuan. Iya, betul. Kan akhirnya itu menjadi beban ganda seorang perempuan ya. Iya betul. Karena kan perempuan itu tuh sebenarnya sudah dibebankan dengan banyak hal. Betul. Nah sekarang kan ditambah dengan pekerjaannya kita juga secara profesional ya. Iya, bebannya sebagai seorang kakak misalnya nih ya, sebagai seorang anak perempuan. Gimana Lilis menyikapi terhadap pekerjaan yang kemudian juga punya tanggung jawab itu?
Kalau aku pribadi nggak menganggap bahwasannya itu tuh sebagai separate untuk istilahnya beban kayak gitu. Jadi ya karena enjoy kali ya Kak. Maksudnya aku mencoba untuk meminimalisir segala risiko ada agenda yang bertabrakan. Jadi kayak kebetulan juga kalau Lilis pribadi sih lebih akan memilih ya kalau misalnya pun nanti juntrung-juntrung misalnya kayak ada agenda pribadi dan juga pekerjaan yang bertabrakan kayak gitu, Lilis akan memilih tetap keluarga. Cuman seminimal mungkin hal itu tuh tidak bersinggungan kayak gitu. Kayak maunya tapi tetap kalau misalnya kayak ada juga misalnya kan beberapa tuh value-value di pekerjaan ya, apalagi yang di perusahaan gitu. Sekarang yang Lilis rasain kayak kerja tuh walaupun istilahnya 5 to 5 to dari 9 to 5 kayak dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore kayak gitu, itu kita ngerasanya kan kurang ya gitu, masih kayak ada aja deadline yang sampai kita kerja tuh bahkan sampai jam 7 malam, jam 8 malam, sampai jam 10 malam kayak gitu. Sedangkan di satu sisi kan walaupun saya belum berkeluarga, walaupun belum menikah tapi promosi. walaupun belum menikah juga tapi di rumah juga tetap ada tanggung jawab domestik lah kayak gitu kan Kak. Nah, walaupun kayak hal-hal kayak gitu tuh agak-agak sering menguras energi dan juga merasa apa ya Kak, kok aku nggak bisa sih ngatur ini kayak gitu, tapi tetap nggak merasa bahwasannya itu tuh sebuah beban atau tanggung jawab yang harus aku menganggap itu istilahnya mengambil banyak energiku kayak gitu. Jadi walaupun sebenarnya ini menjadi tanggung jawab, terus energinya harus besar, tapi karena dijalankannya berdasarkan sadar benar bahwa ya ini bukan sesuatu beban gitu betul. Ya. Nah, oke. Menarik ketika Lili sampaikan bahwa saya senang melakukan itu gitu. Maksudnya ketika tadi kan Kak Dila sempat singgung tuh soal gimana sih kan udah ada beban kerja di kantor, kemudian dibebankan dengan tanggung jawab juga di rumah sebagai kakak perempuan. Ternyata Lilis tidak merasakan beban ya gitu. Malah itu menjadi enjoy menjalankan itu. Oke. Menurut Lilis itu nggak sih menjadi keunikannya Gen Z? Bisa jadi ya Kak, salah satu kayak mudah beradaptasi gitu. Atau apa gitu. Iya betul, jadi kayak mudah beradaptasi dan juga tunggu maaf. Silakan. Nggak apa-apa, minum aja Lis. Dan itu jadi Lilis akhirnya merasa enggak kok, nggak jadi beban, itu biasa aja gitu. Iya sih, jadi mungkin karena Gen Z tuh lahir di dunia yang memang apa-apa tuh serba cepat ya, inovasi, terus juga kayak sekarang dunia digital kayak gitu. Jadi tuh kreativitas salah satu hal yang memang jadi poin penunjang untuk generasi ini gitu. Penunjang apa yang utama? Menurutmu itu penunjang? Minum dulu nggak apa-apa. Emang kayak lagi ujian skripsi sih, Lis. Iya. Jadi penunjang yang menunjang terutama kayak gitu. Bisa dia kayak Vicky gitu ya. Bisa diplesetkan. Kayak gitu. Nah, kreativitas maksudnya di sini tuh kayak gimana? Kayak misalnya mereka tuh memikirkan hal-hal tuh lebih detail gitu. Terus kayak lebih sering solve problem tuh by critical thinking kayak gitu-gitu. Jadi menurutku mungkin juga karena generasi sekarang tuh mereka yang Gen Z tuh dituntut juga kali ya. Maksudnya kayak apa-apa kan serba cepat. Sekarang kan serba cepat, HP aja cepat kok transmigrasinya kan gitu. Tiba-tiba udah 6 bulan udah ada tipe baru kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak memang dituntut untuk bergerak cepat gitu. Makanya mereka juga salah satu hal yang istilahnya poin plusnya di Gen Z tuh yaitu mereka tuh cepat beradaptasi kayak gitu. Update lah gitu ya. Kayak gitu. Cepat beradaptasi, update. Oke. Biasanya kan orang kalau cepat beradaptasi, update itu seimbang nggak sih antara kehidupan dia dengan sosialnya dia? Kamu merasa gimana? Kehidupan sosialmu dengan kehidupan kamu secara pribadi itu seimbang nggak?
Kalau aku pribadi untuk saat ini ya, mungkin kalau beberapa tahun belakangan ditanyain kayak gitu tuh bakal bilang seimbang. Tapi kalau saat sekarang ini kayak Kok jomplang gitu? iya jomplang gitu. Aku lebih ke menjaga circle kecilku sih Kak. Jadi misalnya tuh kalau untuk kehidupan sosial, kalau dulu kan Kakak tau lah kan, kalau dulu tuh kayak apa-apa kesana kesini ada kegiatan ini ikut-ikut kayak gitu, temen ngajakin nongkrong ini hayo kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke memilih gitu, jadi Punya kayak prioritas iya akhirnya. betul, jadi kayak aku lihat-lihat dulu nih yang ngajakin siapa nih, oh iya, ring 1, ring 2, ring 3 nih. Akhirnya jadi proses Kayak gitu. proses berpikirnya akhirnya jadi mudah untuk memilah bahwa mana yang akan lebih dalam tanda kutip menguntungkan Iya. atau hanya sekedar ya udah buat have fun aja Iya gitu. betul. Selain menguntungkan sih kayak urgensinya sih. Kayak misalnya yang ngajakin walaupun mungkin temen-temenku nih udah lama gak ketemu, terus tapi dia lagi butuh mungkin entah sekedar butuh kehadiranku karena untuk cerita atau apa gitu. Nah, itu akan naik prioritasnya sedikit lebih tinggi dibandingkan misalnya kalau ada temen yang lain yang ngajakin, atau bahkan aku sendiri yang kayak udah lama nih nggak ketemu, kita ketemu yuk kayak gitu. Tapi keep it small gitu circle-nya, nggak lagi yang kayak kesana kemari kayak gitu. Kalau dulu mungkin Apa karena semakin dewasa? ya itu juga bisa jadi iya, salah satu iya. yang mempengaruhi kayak Oke, gitu. itu sebenarnya Gen Z ini kalau disampaikan oleh Lilis itu berarti agak tidak jauh berbeda dengan generasi milenial ya. Ya Tidak, kan saya kan generasi peralihan. ya kamu generasi transisi. Jadi kalau dan yang menariknya sebenarnya di dunia pekerjaan, Lis. Kadila lagi pengen cari tahu banget soal pekerjaan. Apakah kamu melihat nggak sih kayak generasi Z itu kan tadi kamu bilang ya bahwa di kantor itu memang kalau yang kayak itu generasi ngegantung gitu, kita tuh banyak banget di dalam situ gitu. Iya betul. Nah, kamu melihat kinerjanya seperti apa? Nah kalau kinerja Berbanding dengan kamu yang dulu ya kerja di tempat. iya betul. Kalau aku lihat sih ya kayak dari segi kayak ada kan juga beberapa nih anak-anak baru di kantor yang masuk generasi Z lah kayak gitu tuh. Mereka tuh pada dasarnya sih kalau secara kerja tuh bagus Kak. Cuman entah tiba-tiba random aja tuh kayak gue nggak mau lanjut lagi misalnya bulan ini atau beberapa bulan kemudian gitu. Kayak bisa switch itu cepet gitu. Jadi kayak makanya kenapa tuh aku lihat juga banyak generasi sekarang tuh kadang yang yang stay lama di satu perusahaan kayak gitu. Entah mungkin berbagai alasan lah, kayak mungkin mereka punya alasan pribadi, cuman kayak aku pribadi pun kadang-kadang agak nggak relate gitu sama alasan mereka kenapa tiba-tiba resign misalnya, kayak cuman sekedar selain karena ada tawaran lebih bagus, atau mungkin kayak itu ya value-nya nggak sesuai, atau mungkin bisa jadi kayak tekanannya pimpinan yang kalau aku sendiri pikir pun nggak semenekan itu gitu, cuman kayak menurut dia itu kayak tekanannya udah luar biasa gitu, tapi jadi kayak gitu kayak sering mendramatisir keadaan juga kadang-kadang gitu, anak Gen Z tuh kayak gitu Kak. Nggak tahu ya, cuman aku merasanya kayak gitu sih kalau di dunia pekerjaan. Tapi kalau segi skill, kalau dari segi skill sih ya itu ya mungkin karena mereka terbiasa dengan teknologi, secara critical thinkingnya mereka tuh jalan gitu. Jadi makanya juga sebenarnya sih yang penting anaknya tuh mau kerja dimanapun tuh sebenarnya peluang terbukanya itu lebar gitu untuk anak-anak sekarang. Walaupun memang persaingannya jauh lebih banyak karena kan kita lagi menghadapi masa-masa bonus demografi kan, jadi ya kayak gitu. Oke, bonus demografi yang akan jadi bonus atau malah jadi tidak bonus gitu ya. Iya, betul. Kalau generasinya tidak mau belajar. Nggak bisa survive, gampang menyerah kayak gitu-gitu. Iya, gampang menyerah. Mau belajar lebih tepatnya, literat gitu, karena sekedar tidak mau menyerah tapi tidak literat juga tidak akan bertahan gitu ya. Oke, kalau bicara soal Gen Z itu kan kita akan bicara juga soal bagaimana dia mempertahankan idealismenya dia, kemudian bicara soal kemajemukan juga. Majemuk tuh artinya gini Lis, kan kita hidup apalagi kan di kota Manado ya, kita tuh hidup dengan berbagai culture ya. Betul. Gitu. Nah
dengan culture yang ada ini kan artinya harus ada hal-hal yang kita toleransi. Iya. Ini bukan soal kayak harus bertoleransi terhadap agama atau apa, tidak hanya soal itu ya, tapi soal Kebiasaan. karakter, kebiasaan, lingkungan gitu. Lilis melihat bagaimana teman-teman generasi Z ini memandang toleransi itu. Kalau secara Lilis lihat ya, generasinya mereka jauh lebih kejam sih sebenarnya. Apalagi makanya kan Gimana tuh kejamnya? Iya kejam karena maksudnya karena mereka tuh nggak berhubungan secara langsung gitu. Karena kadang-kadang tuh orang yang kayak menurut Lilis kayak mungkin anak-anak generasi Z nih di luar terlihat biasa gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya tuh kayak istilahnya ada yang salah mungkin di sekitarnya mereka, itu mereka pendam tapi disalurkan tuh di alternatif yang lain kayak gitu. Misalnya kayak di media. Jadi kayak kalau misalnya media sosial. Jadi misalnya kan kenapa tuh dunia sekarang tuh kayak yang viral-viral tuh lebih banyak gitu kan kayak prosesnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya lebih karena lebih cepat. Jadinya karena itu jadi kayak ada salah sedikit aja tuh udah langsung kayak banyak banget ketikan-ketikan yang untuk dia tuh up gitu. Jadi menurut Lilis tuh ya itu. Jadi kalau secara mungkin di luar ya di masyarakat mungkin terlihat nggak ada perbedaan gitu. Tapi kalau secara dunia digital tuh jelas mereka sangat-sangat terlihat sih. Mana apakah ini mereka Z yang sama yang sorry gitu. berarti secara tidak langsung Lilis ngomong bahwa sebenarnya yang netizen di media sosial itu kebanyakan generasi Z. Loh iya jelas. Oh iya ya. Oh oke. Iya. Iya. Oke. Ini masuk akal, berarti sebenarnya kerja Gen Z itu cukup berat juga ya. Iya, harus menampung beban masyarakat. Karena selain dia sebenarnya adalah generasi yang sangat adaptif, melek terhadap dunia digital gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga akan terus belajar dan menjadi literat di bidangnya masing-masing. Generasi Z juga menjadi generasi yang sebenarnya yang solid sih menurutku ya, karena mudah, dia tuh kayak selalu kalau bahasa, ada salah satu temanku selalu bilang gini, generasi Z itu selalu jadi bempernya generasi milenial kok gitu. Iya, karena sering menyampaikan aspirasinya generasi milenial kan juga kan. Iya, sering menyampaikan. Jadi kayak dia tuh menjadi ini dong ya, penyambung lidah rakyat. Iya kan. Oke. Menarik, Liz. Jadi yang Lili sampaikan tadi itu cukup mewakili sebenarnya teman-teman generasi Z. Dan konon katanya generasi Z itu kan generasi yang kayak mudah overthinking. Benar gak sih menurut kamu? Bener sih menurut aku tuh. Ya karena merasakan. Atau melihat pengalaman teman-teman yang lain. Iya, selain merasakan pribadi juga sama teman-teman juga aku lihat iya sih kayak gampang banget overthinking kayak gitu. Ya mungkin ya itu sih, mungkin juga karena anak-anak Gen Z tuh anak-anak perasa mungkin kali ya. Kayak gimana ya? Tapi baperan maksudnya. Enggak baperan, maksudnya kayak semuanya tuh dipikir secara mendalam gitu. Enggak sesimpel yang kayak rumit ya? Iya, rumit juga. Kamu bisa. Rumit memang? Enggak sih, aku mah biasa aja. Rumitnya gimana kalau Lilis lihat? Rumit, terus selain rumitnya tuh kayak gini, maksudnya kayak ada hal yang mungkin sebenarnya ini tuh kalau dia cerita, menurut kita tuh sebenarnya dia juga cerita udah ada solusinya nih. Misalnya dia ceritakan aku ada masalah ini, menurutku ini. Sebenarnya dia tuh cerita udah menyampaikan solusi juga. Cuman kayak pikirannya tuh sangat bercabang-cabang gitu, sampai bikin akhirnya dia tuh sebenarnya nggak kemana-mana gitu. Ya udah dia stuck aja sama pikirannya itu kayak gitu. Padahal sebenarnya udah menemukan solusi. Kayak kebanyakan sih, kebanyakan anak-anak Gen Z juga kayak gitu. Mungkin juga kebanyakan milenial juga gitu kali ya. Tapi aku ketemunya sama teman-teman Gen Z kayak gitu sih. Banyak banget overthinking yang kayak apa yang biasanya memantik teman-teman tuh atau Lilis sendiri pribadi kemudian tiba-tiba overthinking gitu? Kalau aku apa ya? Kalau
nggak tahu sih kalau sama yang lain. Kalau aku tuh lebih ke keluarga, pekerjaan, temen, banyak sih sebenarnya hal-hal yang memantik tuh, kayak bahkan hal serandom kayak kenapa sih tanaman tuh harus warnanya hijau gitu. Kayak ini sekarang gitu, kenapa sih Kak Dila tuh manggil gue kesini gitu. Itu tuh aku mikirnya ini udah jauh, ini tuh paling jauh banget gitu pikiranku gitu. Terus aku udah overthinking nih kemana-mana gitu. Jadi kayak sebenarnya hal-hal yang dibikin overthinking tuh nggak begitu spesifik yang harus serius, tapi ya kita overthinking aja gitu. Padahal tuh hal-hal yang kayak nggak perlu di overthinking kan. Jadi kayak kenapa sih harus overthinking, padahal ini kayak kalau di generasi Kadila ya, kayak merasa ini kayaknya hal yang biasa aja kan. Bagi kita tuh nggak biasa Kak. Mungkin memang khusus Lilis di generasi peralihan itu memang agak kurang biasa gitu ya. Oke, Liz, akhirnya kamu bisa menyikapi overthinkingmu itu dengan cara apa? Makan sih aku mah. Makan tuh. Pokoknya apapun yang terjadi di dunia ini yang akan kuhadapi, yang penting makan dulu. Oke, dengan cara makan gitu ya. Oke, Liz. Ada nggak yang mau Lilis sampaikan buat teman-teman generasi Z terkait dengan gimana untuk mampu mengendalikan dirinya kah, atau kemudian menggali potensinya kah? Ada nggak pesan-pesan buat sobat literasi yang generasi Z kita saat ini di dunia kerja khususnya? Iya. Halo kamu. Halo kamu. Iya. Saran aku sih jangan terlalu bukan saran sih, jangan terlalu menganggap hal-hal yang tidak nyaman atau pekerjaan mungkin yang diberikan itu beban. Aku tahu kok walaupun memang itu berat, tapi kalian kan ingat aja kalian tuh hidup di masa-masa yang memang lagi sulit-sulitnya gitu. Jadi jangan pantang menyerah aja sih kayak gitu. Emang lagi sulit ya? Iya lah, sulit. Bukannya zaman digital itu mempermudah semuanya? Loh, iya memang mempermudah. Tapi kan memang sesuatu hal yang besar itu selalu beriringan dengan risiko yang besar juga kan, Kak? Iya, itu closing statementnya Lilis. Oke, baik. Ini panjang nih nanti. Baik. Oke, Liz, thank you ya. Nggak kerasa kan kita udah 25 menit, mau ke 30 menit malah ini. Dan thank you ya udah mau berbagi sebagai salah satu keterwakilan generasi Z yang bicara soal dunia kerja dan gimana pengalamannya di dunia pekerjaan sebagai generasi peralihan ya, antara generasi milenial menuju ke generasi Z. Thank you so much. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Dan terus percaya diri. Karena itu modal utama kita itu adalah percaya diri. Baik teman-teman sobat literasi, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa kembali dan salam literasi. Bye bye.